dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kalau kita bisa lihat dari rangkaian tadi, mereka ingin merampok Jatman dari Nahdlatul Ulama. Sangat bocor sekali ya kalau bahasa Jawanya itu. Klan Baklawi merasa Indonesia miliknya sendiri. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala rezekinya. Kali ini akan membahas tentang Nahdlatul Ulama yang telah membuat Muktamar Jatman yang dipimpin sekarang oleh beliau Kiai yang berkompeten, yaitu Kiai Khalwani, dan kita akan melihat jalannya proses yang beberapa yang sedang viral. Ada ternyata Jatman yang dulu itu ingin membuat badan otonom sendiri ya, keluar dari Nahdlatul Ulama, yang mana notabene Jatman itu merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, mari kita simak sama-sama videonya. Video yang pertama yaitu tentang. Sebelum mengakhiri penjelasan ini, penting juga untuk diungkapkan di sini bahwa PBNU telah menemukan satu dokumen akta notaris tentang pendirian suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah. Akta yang dibuat oleh notaris Sodikun SH MKN itu menyatakan bahwa Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah itu didirikan pada tanggal 26 Juni 2019 berdasar permintaan dari Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyhudi, yang masing-masing termaktub sebagai Ketua Umum, Rois Am, dan Sekretaris Umum atau Sekretaris Jenderal. Akta notaris tersebut telah didaftarkan kepada dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan AHU 0007 241 0107 tahun 2019 tertanggal 17 Juli. Di dalam akta notaris tersebut juga memuat anggaran dasar yang sama sekali tidak menyebut Nahdlatul Ulama. Adanya dokumen resmi berupa akta notaris dan surat keputusan Menkumham tentang pendirian Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah memiliki implikasi hukum yang sangat prinsipil. Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyhudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyhudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam bentuk apapun atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah atau disebut Jatman yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini harus menjadi harus digarisbawahi oleh kita semua, bahwa besok kalau ada acara yang diselenggarakan atas nama Jatman oleh mereka itu tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum, dan itu justru melanggar hukum yang sah Kongres hari ini. Bapak Ibu, para alim, para kiai, demikian penjelasan ini disampaikan sebagai bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, amin. Dan kongres ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan berkah untuk kita semua dan untuk NU dan Indonesia. Pada tanggal 2 September 2024, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dengan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said Husni menerima kunjungan silaturahim serombongan mursyid Thariqah dan beberapa pengurus Idarah Wusat Jatman yang dipimpin oleh
Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, salah seorang majelis Ifta wal Irsad Idaroh Aliyah Jatman, pada intinya para mursyid tersebut menyampaikan keprihatinan atas kondisi Idaroh Aliyah Jatman yang sudah kadaluwarsa dan tidak kunjung menyelenggarakan muktamar. Oleh karena itu para mursyid memohon kepada PBNU agar mengambil alih pelaksanaan muktamar Jatman atau Jatman agar dapat segera dipilih kepemimpinan yang baru untuk menggerakkan kembali roda organisasi yang sudah lama stagnan atau berhenti. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar diselenggarakan suatu forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Idaroh Wusto dan perwakilan dari Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar, mencari solusi terbaik yang bisa disepakati bersama. Maka dengan difasilitasi oleh PBNU, forum silaturahim yang disarankan oleh Ketua Umum PBNU itu telah terlaksana pada tanggal 19 September 2024 atau 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertempat di Hotel Bumi Surabaya, dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa Mustafa dan Wakil Sekjen PBNU Haji Lukman Hakim, serta dihadiri oleh hampir seluruh pimpinan Idaroh Wusto. Habib Lutfi bin Yahya yang juga diundang sebagai pimpinan Idaroh Jatman masa khidmah tidak dapat hadir pada pertemuan di Surabaya tersebut. Forum tersebut selanjutnya sejatinya merupakan pertemuan informal dan tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan formal. Tapi setidak-tidaknya diharapkan bisa menjembatani perbedaan pandangan dan membangun kesamaan persepsi tentang upaya untuk mengatasi stagnasi kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. Namun harapan itu rupanya belum bisa terwujud. Memang benar pada tanggal 21 Muharram atau 28 Juli 2024 Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Rois Am Idaroh Aliyah Jatman, yaitu Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada PBNU untuk memperpanjang masa Idaroh Jatman Aliyah masa khidmah 2023 perlu diperbaharui, bahwa Rois Am menerima surat tersebut dari Sekretaris Habib Lutfi pada tanggal 28 Juli 2024, lebih dari 1 tahun setelah berakhirnya masa khidmah kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. Terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai bahwa sekalipun surat tersebut dibuat atas kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi sendiri, maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi, tidak resmi dari organisasi, dari Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Selain itu, sekalipun surat tersebut tertanggal 18 Agustus 2023, tapi karena baru disampaikan kepada Rois Am pada tanggal 28 Juli 2024, maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi, ada tapi dianggap tidak ada, karena ini tidak ada tanda tangan yang lengkap. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, bahwa PBNU dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap badan otonom tingkat pusat. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024 mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 2008/PBNU.01/A angka Romawi 2.01.33-10/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya, untuk menyelenggarakan forum permusyawaratan Kongres Jatman, PBNU menunjuk satu kepanitraan yang ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 301 dan selanjutnya.
tertanggal 3 Desember 2024 yang diberi tugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres Jatman dengan sebaik-baiknya. Itulah videonya teman-teman, bahwa inilah kesalahannya bahwa menghilangkan diri dari penon NU, jadi mendirikan perkumpulan sendiri tanpa membawa NU itu. Kalau kita bisa lihat dari rangkaian tadi, mereka ingin merampok Jatman dari Nahdlatul Ulama. Sangat bejat sekali ya kalau bahasa Jawanya itu. Klan Baklawi merasa Indonesia miliknya sendiri. Tadi ada beberapa Habib Lutfi bin Hasyim bin Yahya mengandalkan organisasi Jatman, ya sowan kepada Kiai Miftahul Akhyar untuk meminta persetujuan untuk memperpanjang, tetapi tidak disetujui karena ini bersifat pribadi, karena tanda tangannya cuma Habib Lutfi bin Hasyim bin Yahya. Mari, jika kita sama-sama bangsa Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama, saya merasa orang NU, maka kita jaga sama-sama, bebaskan klan Baklawi dari bumi Nusantara ini. Jangan mengaku mengembel-embel cucu Nabi, lantas kita mudah diperalat, mudah dipermainkan, jadi bodohi, jadi cumuk-cumuk saja, ya kan. Mari ke fitrah kita, justru kita harus, kalau kita cinta Nahdlatul Ulama, justru kita harus semakin solid dan kuat, Indonesia akan aman. Jadi cintailah kiai-kiai kita, kiai Nusantara, jangan terlena oleh mereka para habib-habib. Lanjut video selanjutnya. Ini video tentang penolakan Mbah Lutfi sebagai Rois Jatman lagi teman-teman. Kita simak sama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Kami jamaah Ahlu Thariqah. Al-Mutabarok An-Nahdiyah. Kecamatan Ringirejo, Kabupaten Kediri. Menghimbau kepada pengurus pusat Nahdlatul Ulama agar segera melaksanakan Muktamar Jatman dan mengambil sikap tegas menolak pencalonan kembali Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Rois Am Jatman pada periode yang akan datang, karena telah melanggar aturan yang telah bertulis dalam ADART Jatman. Demikian himbauan dari kami, agar dilaksanakan secepatnya demi keberlangsungan kepengurusan Jatman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Baik, itulah videonya, bahwa penolakan tentang Mbah Lutfi sebagai Rois Jatman. Jadi sebenarnya masyarakat Nahdliyin sudah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada klan Baklawi lagi. Jadi untuk para muhibbin, sadarlah, kembalilah ke jalur mencintai kiai-kiai Nusantara, khususnya kiai-kiai NU. Jadi apapun rencana-rencana mereka, kaum Baklawi ingin menguasai Nahdlatul Ulama, ternyata sudah dicium oleh pengurus-pengurus dan para kiai-kiai. Dan mudah-mudahan para kiai-kiai NU semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi, menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya aman, tentram,
dan tidak lagi mengklaim bahwa dirinya dekat dengan Allah, mengklaim dekat dirinya dengan Rasulullah, bahwa barang siapa dia membenciku, kata mereka klan-klan Bahlawi, maka Rasulullah benci. Itu tidak ya teman-teman, bahwa kita mempunyai hak yang sama untuk mencintai Rasul, dan Rasul pun mempunyai hak ya kepada siapapun yang ingin dicintai. Jangan mudah ya dimakan oleh berita-berita yang cerita-cerita khurafat, cerita-cerita kewalian yang tidak benar, belum tentu itu benar dan lain sebagainya. Mungkin itu saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.